kami akan mencari apa faktor yang mempengaruhinya. Sebelum kami mencarinya, kami akan perkenalan dulu. Yang pertama, nama saya Diana Dewa. Nama saya Anjali Cahaya. Nama saya Kristen Nurhayati Purba. Nama saya Nisa Saragi. Nama saya John Ganda Saragi. Faktor-faktor terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ternyata ada beberapa faktor yang memengaruhinya, yaitu faktor iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses persebaran flora dan fauna. Juga berpengaruh pada kehidupan secara umum. Unsur-unsur iklim yang berpengaruh adalah suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan tumbuhan. Sinar matahari yang mengenai daun tumbuhan akan diserap oleh klorofil atau pigmen hijau daun yang merubah menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa dan mineral dibutuhkan tanaman untuk membentuk organ daun, batang, dan juga akar dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya juga dapat mempercepat pertumbuhan flora. Tanpa adanya cahaya akan terjadi etulasi, yaitu pertumbuhan cepat yang tidak normal. Cahaya matahari tidak dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, namun membantu tanaman tumbuh dengan sehat dan normal. Ada juga faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yaitu faktor edatik, yaitu faktor yang mempengaruhi sebaran flora yang tingkat kesuburan tanahnya sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Pada umumnya tanaman sayur mayur berada pada daerah dengan tingkat kesuburan tinggi, misalnya di daerah tanah vulkanik. Kecombrang. Seperti apa itu kecombrang? Kecombrang adalah tumbuhan berwarna merah yang termasuk dalam jenis rempah-rempah. Bagian bunga kecombrang yang masih hidup seringkali dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dalam beberapa menu kuliner Indonesia. Begitu juga bagian buah, biji, dan batangnya yang bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Tanaman kecombrang umumnya dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi, seperti yang kita lihat. Kecombrang dapat tumbuh hingga 2.700 meter dari permukaan laut. Seperti yang kita lihat, di samping saya terdapat jenis tanaman yaitu buah naga. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari genus Phyllocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, namun sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Jadi manfaat dari buah naga itu yang pertama yaitu sumber beberapa jenis antioksidan, yang kedua membantu proses detoksifikasi, yang ketiga mampu mencegah diabetes, yang keempat menangkal kanker, yang kelima menurunkan tekanan darah tinggi, yang keenam membantu masalah pencernaan, yang ketujuh menjaga kesehatan tulang, dan yang terakhir melancarkan peredaran darah. Buah naga dapat tumbuh di hampir semua jenis tanah, namun tanah berpasir yang memiliki irigasi yang baik umumnya lebih disukai. Di bawah juga terdapat genjer. Genjer atau pelayan ATKF adalah sejenis tumbuhan rawa yang banyak dijumpai di sawah atau perairan dangkal. Misalnya ditemukan bersama-sama dengan eceng gondok. Seperti yang kita lihat, di samping saya adalah tanaman padi. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga yang sama yang bisa disebut sebagai padi liar. Seperti yang kita ketahui, di belakang saya terdapat pohon nangka. Nangka adalah jenis pohon sekaligus buahnya. Pohon nangka termasuk ke dalam suku Moraceae. Nama ilmiahnya adalah Artocopas heritophyllus. Manfaat buah nangka bagi kesehatan tubuh kita yaitu sebagai berikut. Pertama, melancarkan pencernaan. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Ketiga, mencegah penyakit kardiovaskular. Keempat, memelihara kesehatan kulit. Dan yang kelima, mengurangi resiko kanker. Faktor yang mempengaruhi kontinus yaitu temperatur udara, intensitas cahaya matahari, unsur hara air, tunjangan mekanis, dan kelembapan udara yang cukup untuk berlangsungnya proses fotosintesis secara optimum. Proses fotosintesis tersebut memproduksi karbohidrat yang cukup.
Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit. Tumbuh hingga setinggi 5-10 meter, dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada batang pohon berlinapas. Daunnya menyeret 5 dengan rangka yang panjang dan